Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal 'Azamah, atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang tak akan pernah bisa kita hitung jumlahnya, saking banyaknya rahmat dan nikmat yang setiap hari Allah curahkan kepada kita. Hal yang mustahil bagi seorang manusia untuk mampu menghitung nikmat yang Allah curahkan kepadanya, karena Allah telah mengatakan bahwa itu tak akan mungkin dilakukan, tak akan bisa dilakukan di dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan, saking banyaknya nikmat yang kita terima dari Allah tabaraka wa ta'ala, Allah pastikan bahwa kita tak akan sanggup untuk menghitungnya. Semoga kita hidup hari demi hari selalu melihat banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena di sana sini banyak orang yang hidup bertolak belakang dengan apa yang Allah katakan. Allah mengatakan sangat banyak, sementara dia tidak mampu untuk melihatnya. Allah mengatakan sangat banyak sehingga tak terhitung, namun dia mengatakan nikmat Allah sangat sedikit. Na'udzubillahi minal intikas. Kita berlindung kepada Allah dari sudut pandang yang terbalik, berbeda dengan apa yang Allah katakan, termasuk salah satunya cara memandang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang telah memberikan kepada kita suri tauladan yang tidak akan mungkin manusia bisa menemukan lagi suri tauladan yang lebih baik daripada apa yang telah diberikan dan yang telah disuri tauladankan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah uswatun hasanah, suri tauladan terbaik di permukaan bumi, tidak hanya untuk umat akhir zaman, tapi untuk seluruh manusia yang pernah hidup. Beliaulah suri tauladan yang terbaik. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala
menjadikan kita umat beliau yang setia kepada beliau, mengikuti perintah-perintah yang beliau perintahkan, meninggalkan larangan-larangan yang beliau perintahkan untuk dijauhi. Beliau suruh kita untuk menjauhinya, karena di dalam itulah keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa ta'ala selalu memanggil di dalam Al-Quran panggilan-panggilan untuk orang yang beriman. Telinga kita familiar dengan ayat-ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga seperti itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil orang-orang yang beriman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Menunjukkan bahwasanya posisi iman adalah sesuatu yang sangat agung di dalam agama Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan orang yang sudah beriman pun disuruh untuk meningkatkan kualitas keimanannya. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah, hai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan teruslah bersabar, dan beramal baiklah, beramal kebaikanlah, beramal salehlah, dan bertakwalah kepada Allah. Disuruh untuk terus melakukan peningkatan kualitas keimanan. Di antara keimanan yang akan membawa manusia kepada kebaikan adalah keimanan yang benar-benar telah masuk ke dalam dada manusia, mempengaruhi dada itu, masuk ke dalam hati manusia dan mempengaruhi hati itu. Itulah dia keimanan yang bermanfaat. Itulah dia keimanan yang akan memberikan manfaat kepada seorang hamba. Dan mereka lah orang-orang yang sebenarnya dipanggil oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena sesungguhnya keimanan manakala telah masuk ke dalam dada dan menjadi sifat daripada hati, maka seluruh anggota tubuh akan menjadi anggota tubuh yang patuh dan taat kepada apa yang datang dari perintah hati kepadanya. Karena sesungguhnya hati yang beriman, hati yang telah dimasuki iman, iman yang telah menyeliputi hati, iman yang telah menguasai hati, maka hati itu akan memerintahkan seluruh anggota tubuh untuk mengerjakan apa yang akan diperintahkan oleh hati yang beriman. Maka jadilah mata-mata yang beriman, jadilah telinga-telinga yang beriman, jadilah lisan-lisan yang beriman, jadilah kaki dan tangan yang beriman. Karena seluruh anggota tubuh, perintah dan larangan kepadanya datang dari hati. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Sesungguhnya di dalam jasad manusia ada sebuah daging. Apabila dia sehat, dia saleh, dia baik, maka akan baik seluruh anggota tubuh. Dan apabila dia rusak, apabila dia buruk, apabila dia jahat, maka akan rusak, buruk dan jahatlah seluruh anggota tubuh. Ala wahiyal qalb, ketahuilah bahwa dia adalah hati. Kata para ulama, apapun yang dilakukan oleh anggota tubuh itu adalah perintah dan larangan yang datang dari hati. Hati bagi anggota tubuh bagaikan raja untuk tentara-tentaranya. Anggota tubuh untuk hati adalah bagaikan pasukan untuk sang raja. In tabal malik tabat junuduh, apabila baik rajanya maka akan baik yang dilakukan oleh tentara-tentaranya. Wa in khabuthal malik khabuthat junuduh, apabila buruk jahat rajanya maka buruk dan jahat juga yang akan dilakukan oleh anggota tubuhnya. Ma'asyiral muslimin, maka masukkanlah iman itu ke dalam hati. Karena banyak sekali di zaman kita sekarang orang-orang yang mengatakan dirinya beriman, akan tetapi anggota tubuhnya tidak menunjukkan keimanan itu.
Dia mengatakan saya beriman kepada Allah. Anggota tubuhnya melaksanakan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang ia katakan. Ia mengatakan dirinya beriman kepada hari akhirat, namun anggota tubuhnya mempertontonkan sesuatu yang berbeda dengan itu. Dia mengatakan bahwa dia sangat ingin sampai ke surga Allah, tapi anggota tubuhnya berbeda dengan apa yang dia kerjakan dan yang dia katakan. Dia mengatakan bahwa dia takut untuk masuk neraka Allah, namun anggota tubuhnya berbeda dengan apa yang dia ungkapkan. Fahamlah kita bahwa sesungguhnya apa yang dia ungkapkan bukan apa yang ada di hatinya. Karena apa yang ada di hatinya terlihat dan terpancar dari amalan anggota badannya. Ketika dia mengatakan beriman kepada Allah dan anggota tubuhnya tidak mau patuh dan taat kepada Allah, maka hatinya di dalamnya tidak terdapat keimanan kepada Allah yang dia katakan. Ketika dia mengatakan ingin sampai ke surga Allah, namun anggota tubuhnya terlihat tidak rajin taat dan ibadah, maka sebenarnya isi hatinya tidaklah sangat ingin sampai ke surga Allah. Kalau ataupun ada, ala kadar dan sekedarnya saja. Kalau dia mengatakan dia takut kepada neraka Allah, terlihat anggota tubuhnya rajin berbuat maksiat, maka tahulah kita hatinya masih hati yang belum takut kepada neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Karena hati itu ketika dia tidak terlalu takut kepada neraka, masih sering memerintahkan anggota tubuhnya untuk berjalan di atas jalan-jalan yang akan mengantarkan ke neraka. Maka banyak sekali orang yang memproklamirkan iman, menyatakan iman, tapi anggota tubuhnya menyatakan hal yang berbeda. Karena di permukaan bumi ini, lisan bisa kita permainkan sesuai dengan apa yang kita ingin ucapkan dengan izin Allah. Di dunia ini, lisan ini kita bisa sampaikan sesuatu yang tidak ada di dalam hati kita. Lisan ini bisa kita buat berdusta, tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam dada. Atau sebahagian manusia merasa dirinya telah berjalan di atas iman, padahal sebenarnya dia belum berjalan di atas keimanan. Maka keimanan yang sebenarnya adalah keimanan yang sampai ke dalam hati, yang ketika keimanan itu menyelimuti hati, terlihat di dalamnya. Ketika keimanan kepada Allah, dia selalu merasa diawasi oleh Allah, dia selalu merasa dilihat oleh Allah, sehingga takut mempertontonkan maksiat kepada Allah. Ketika hati itu beriman dengan hari akhir, dia selalu berhitung, dia selalu membuat perhitungan untuk hari akhir, dia selalu menghisap dirinya untuk keselamatannya di hari akhir. Dia terima apapun di dunia ini yang tidak menghancurkan hari akhirnya, dan dia akan tolak apapun yang akan menghancurkan hari akhirnya. Ini orang-orang yang benar-benar beriman di dalam hatinya kepada hari akhir. Orang yang benar-benar beriman dengan surga, terlihat dirinya semangat mengejar surga, dengan semangat berjalan di atas jalan-jalan yang akan mengantarkannya kepada surga. Dan orang-orang yang benar-benar beriman kepada neraka, terlihat di dalam dirinya dia selalu membuat pagar, betis, pembatas antara dirinya dan neraka. Dia selalu membuat benteng-benteng yang akan menyelamatkan dirinya dari neraka. Dia akan selalu menjauh dari orang-orang yang akan mengajaknya ke neraka. Dia akan selalu menjauh daripada amalan-amalan yang akan menjerumuskannya ke neraka. Ini orang-orang yang benar-benar beriman. Apa yang ia katakan terlihat dari amalannya. Naam, kita tidak tahu isi hatinya, akan tetapi apa yang dilakukan dengan anggota tubuhnya, maka itu adalah indikasi apa yang ada di dalam hati. Karena sesungguhnya perintah dan larangan kepada anggota tubuh merupakan perintah dan larangan yang berasal dari hati. Maka masukkanlah iman itu ke dalam hati. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyarul muslimin, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Makna iman adalah percaya. Maka iman yang telah masuk ke dalam hati
adalah hati yang benar-benar percaya kepada apa yang dikatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari hal-hal yang harus diimani dan diyakini. Lihatlah manusia di zaman kita sekarang. Mereka yang percaya dengan adanya corona, mereka yang percaya dengan adanya wabah yang sedang menyebar dan bisa mendatangkan sebuah penyakit yang akan menebar kematian. Manusia percaya, dan kepercayaan yang ada di dalam hati terlihat dalam anggota badan mereka. Lihatlah mereka memakai masker kemana-mana. Lihatlah mereka menjaga jarak di mana-mana. Lihatlah mereka yang malas untuk bersalaman dan takut untuk bersalaman di mana-mana. Lihatlah mereka yang takut datang ke rumah sakit karena berkhawatir menyebar virus di sana. Lihatlah mereka yang memakai pelindung wajah. Lihatlah mereka yang memakai pelindung badan. Lihatlah para dokter yang membungkus seluruh tubuhnya. Lihatlah para perawat yang membungkus seluruh tubuhnya. Lihatlah mereka yang mengantarkan jenazah ke pemakaman. Bagaimana keadaan mereka? Dan untuk apa amalan itu mereka lakukan? Kenapa pekerjaan itu mereka lakukan? Karena mereka benar-benar yakin. Mereka benar-benar percaya. Mereka benar-benar beriman bahwa virus itu ada. Yang ingin kita lihat adalah keyakinan di dalam hati melahirkan amalan. Keyakinan di dalam hati, iman di dalam hati melahirkan perbuatan. Bagaimana mungkin dia mengatakan takut kepada Allah sementara amalnya tidak menunjukkan dia takut kepada Allah? Bagaimana mungkin dia mengatakan beriman kepada neraka Allah, takut akan neraka Allah sementara dia berjalan di atas amalan yang akan mengantarkannya ke neraka Allah? Ini yang ingin kita katakan, ma'asyarul muslimin, bahwa kalau iman telah masuk ke dalam hati, keyakinan telah masuk ke dalam hati, akan terjadi sesuatu di dalam anggota tubuh. Oleh karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan iman berada pada derajat yang sangat tinggi di dalam agama Allah, karena dia bukan sembarang iman. Iman yang melahirkan anggota tubuh beramal, iman yang melahirkan anggota tubuh berbuat, iman yang melahirkan anggota tubuh melaksanakan sesuatu yang sesuai dengan keimanan itu. Maka ketika manusia beriman dengan adanya virus, lihatlah, dunia berubah, PSBB dilakukan, jaga jarak dilaksanakan, toko-toko ditutup. Semua itu karena amalan yang lahir dari keyakinan yang ada di dalam hati. Namun bagaimanakah manakala keimanan itu yang ditanyakan adalah keimanan tentang surga dan neraka? Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, mereka takut akan bahaya virus. Mereka yakin akan virus itu berbahaya. Mereka yakin virus itu mudah berjangkit dengan izin Allah. Mereka yakin bahwa virus itu menyebar. Mereka yakin bahwa virus itu bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu tangan ke tangan yang lain, sehingga mereka membuat benteng-benteng pertahanan daripada virus itu. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh di sana banyak hal-hal yang lebih berbahaya daripada virus corona. Mana benteng pertahanan yang kita lakukan untuk menjaga diri kita untuk tidak masuk ke dalam hal-hal yang berbahaya itu? Di dalam agama kita penuh dengan hal-hal yang diterangkan di dalamnya lebih berbahaya daripada efek corona. Lihat mana amalan manusia yang menyatakan dirinya Islam, yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Mana amalan mereka untuk membentengi diri mereka daripada mara bahaya besar itu? Mana langkah-langkah kita untuk membentengi diri kita daripada su'ul khatimah? Kapan kita merasakan diri kita takut akan su'ul khatimah dan selalu membuat benteng pertahanan agar kita tidak terjerumus ke dalam su'ul khatimah? Mana benteng pertahanan kita dari hal-hal yang kita takutkan tidak diampuni oleh Allah di akhirat? Karena kalau tidak diampunkan oleh Allah di akhirat, maka mara bahaya besar menanti. Mana benteng pertahanan kita daripada neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala? Mana langkah manusia, mana gerakan manusia, mana aktivitas manusia yang menunjukkan bahwa mereka membentengi diri mereka dari hal-hal yang sangat berbahaya tersebut? Kalau virus, hanya para dokter yang mengingatkan. Namun kalau neraka, Allah yang mengatakan, fa'andartukum naron talazza. Aku ingatkan kalian, aku peringatkan kalian
Aku wanti-wanti kalian akan adanya sebuah neraka yang apinya menyala-nyala. Ini lebih berbahaya daripada virus yang sekarang menyebar di permukaan bumi. Kalau keyakinan manusia akan virus membuat mereka membuat benteng pertahanan, mana pertanyaan kita, mana benteng pertahanan Anda wahai orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada neraka? Mana benteng pertahanan Anda dari neraka itu? Kalau Anda adalah orang-orang yang beriman, kalau iman itu benar-benar ada di dalam hati, maka harusnya benteng pertahanan itu terlihat. Amalan untuk membentengi diri dari para bahaya besar itu terlihat. Ketakutannya akan su'ul khatimah, ketakutannya akan tidak diampunkan di akhirat, ketakutannya tergolong bersama orang-orang pelaku maksiat di akhirat, ketakutannya terjerumus ke dalam orang-orang yang munafik di akhirat, ketakutannya untuk menjadi orang-orang yang kekal di neraka Allah atau sekedar masuk neraka Allah, harus melahirkan amalan-amalan yang terlihat membentengi diri kita dari mara bahaya besar tersebut. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita orang yang sebenar-benar beriman, sehingga kita benar-benar membentengi diri kita dari hal yang membahayakan kita, bukan hanya sekedar membentengi diri dari mudarat di dunia, akan lebih mudarat di akhirat, jauh lebih berbahaya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'alayya salatan sallallahu alaihi biha 'ashra. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma atina nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa 'amal. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yakhshaka wa la yarhamuna. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima al-jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.